You will be my witnesses in Jerusalem, and all Judea and Samaria, and to the ends of the earth. And know that I will be with you, always. Tepat sebelum Yesus terangkat ke sorga, Dia memerintahkan para rasulnya agar tidak meninggalkan Yerusalem sampai mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yesus Kristus telah menjanjikan seorang penolong yang lain, yakni Roh Kudus, oknum ketiga dari Allah Tritunggal, yang akan menyertai rasul-rasulnya dan semua orang percaya di segala zaman hingga akhir zaman. Roh Kudus akan memampukan orang percaya untuk beriman kepada Kristus dan berita Injil. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa untuk hidup dalam seluruh kehendak dan perintah Allah. Roh Kuduslah yang menjadikan semua orang percaya untuk mampu memberitakan Injil Kerajaan Sorga sampai ke ujung dunia manapun. Dan kesaksian mereka menjadi efektif dan berdampak besar bagi dunia. Dan Roh Kuduslah yang akan menjadikan semua orang percaya untuk mampu memberikan yang terbaik, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusannya hingga Dia datang kembali menjemput setiap orang percaya untuk masuk dalam kemuliaannya. Sungguh betapa luar biasa karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya. Salam. Shalom. Iya, hari ini hari Pentakosta ya. Kita orang GSJ itu orang Pentakosta. Jadi kita harus tahu hari ini hari Pentakosta, hari ke-50 bilangnya. Hari pencurahan Roh Kudus. Nah, kalau hari ini hari Pentakosta, ya kita akan bahas-bahas lah tentang Roh Kudus ya. Udah dari minggu lalu ya. Oke. Saya selalu senang kalau bisa ngobrol sama kalian. Apa yang saya mau bawakan hari ini sebenarnya itu juga adalah struggle-nya saya ya. Masing-masing kita semua pasti punya struggle-nya masing-masing, tapi saya harus bilang di awal ini bahwa apa yang saya sampaikan hari ini tuh berasal dari kesadaran saya bahwa sampai hari ini pun saya banyak struggle gitu, berjuang ya, terutama untuk hal yang sifatnya kepribadian, temperamen ya. Jadi hari ini firman Tuhan akan saya arahkan kepada bagaimana Roh Kudus itu mengubahkan temperamen kita. Tapi jangan salah konsep ya. Ya, saya ini orang jadul. Jadi saya masih pakai istilah temperamen dari masa yang lalu ya. Ada yang hafal nggak? Temperamen sanguin. Yang kenceng dong sanguin, lalu ada apa lagi yang tahu? Saya hanya cek ombak nih, maksudnya sefrekuensi nggak gitu, jangan gelap gue nggak ngerti. Kan sekarang banyak banget ya teori-teori yang baru begitu ya. Bahkan sekarang golongan darah itu juga katanya sangat mempengaruhi temperamen kita. Iya, walaupun secara penelitian tuh nggak diakui secara benar, tetapi saya jujur ya, saya memperhatikan. Saya orang yang punya temperamen aslinya, karena temperamen tuh nggak ada yang satu tunggal gitu, biasanya akan berkolaborasi, tapi persennya aja yang berbeda gitu ya. Nah, saya ini melankolis, saudara. Jadi melankolis itu, tapi juga ada sisi-sisi lainnya juga gitu ya. Ada sisi lainnya. Sebenarnya ada sanguinnya juga sedikit, ada apa, tapi yang paling kuat di saya itu melankolis. Ya, tapi hari ini nggak lagi mau bicara tentang saya, tapi saya harus mau bilang bahwa struggle saya juga di sini. Karena benar loh, kita gampang untuk ngurus yang di luar diri kita, yang di dalam diri kita itu perjuangan loh. Saya nggak tahu dengan Anda, saya iya, sampai udah setua begini, tua nggak bisa dong, umur lah maksudnya ya kan, udah gocapan kan, udah lumayan. Jadi maksud saya, sampai seumur begini pun saya berjuang dan struggle gitu. Nah, hari ini saya dituntun untuk, sebenarnya sih nggak terlalu suka yang begini-begini gitu, ngomongin yang begini ini, karena buat saya kalau yang begini ini sebenarnya harus jelas gitu ya, yang benar, nggak bisa singkat-singkat begitu, takut orang salah. Tapi saya mau hanya arahkan kita
untuk mau lihat bagaimana Roh Kudus itu bisa mengubahkan seseorang, khususnya dalam struggle-nya dalam hal temperamen. Karena nggak ada temperamen yang semuanya begini. Oke, nggak ada yang bisa bilang, oh kalau sanguin itu lebih baik dari nggak ada. Semua punya ininya. Yang bilang melankolis itu nggak oke, itu ya orang sanguin karena mereka nggak sabar sama orang melankolis gitu ya. Orang melankolis juga nunjuknya, si sanguin itu mah nggak ini gitu ya, karena mereka biasa meledak-ledak gitu ya biasanya ya. Nah, jadi hari ini saya pelan-pelan saja mau menyampaikan kepada kita bahwa Roh Kudus yang minggu lalu kita pelajari sebagai roh penolong itu, dia juga menolong di dalam mengubahkan karakter kita, temperamen kita. Tapi jangan pernah berpikir bahwa si melankolis tiba-tiba jadi sanguin utuh 100%. Bukan begitu cara kerja Roh Kudus. Kamu akan tetap jadi dirimu, tetapi di dalam kendali Roh Kudus ya. Roh Kudus tuh gak menakutkan, bikin kita jadi Hulk tiba-tiba. Enggak. Ya, ini anak-anak muda perhatikan, nggak ada tuh yang namanya Roh Kudus kerja bikin kamu kayak nggak jadi dikenali lagi, bukan dirimu, nggak ada. Sepanjang yang saya tahu sampai sekarang Roh Kudus kerja dalam diri saya masih bisa kenali diri saya. Orang lain masih bisa kenali diri saya, even itu teman saya SD pun masih bisa. Cuman lihat ada perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik itu harusnya, ya, karena kita orang percaya, ya kan. Nah, saya bikin judulnya, nggak apa-apa deh saya kasih judul ya, karena lagi rame-rame kan tentang progresif, ya kan. Hari ini saya bikin judulnya progresif bersama Roh Kudus, ya kan. Jangan anti sama kata progresif ya. Progresif itu nggak ada yang salah. Kalau bahasa simpelnya saya, progresif itu kan adalah kemajuan, ya kan. Kemajuan ke arah yang baik. Benar kan? Progres, bergerak maju gitu loh, ya kan. Cuman kadangkala ada yang menafsirkannya secara bablas gitu ya. Nah, hari ini saya mau kita melihat bahwa Roh Kudus akan menuntun kita, menolong kita untuk mengalami kemajuan, mengalami progres di dalam temperamen kita gitu loh. Nah, kita mau belajarnya yang paling cocok itu saya lihat yang paling berhubungan langsung dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus adalah Petrus, ya kan. Murid-murid Yesus semua diubahkan loh. Rasul-rasul itu semua diubahkan. Kita bisa bahas bahkan dari zaman Abraham dulu pun itu banyak perubahan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Emang Roh Kudus dicurahkan waktu itu. Ingat loh, dari zaman awal dunia dijadikan Roh Kudus itu sudah ada dan bekerja ya di dalam diri manusia. Hanya sekarang ini bedanya adalah zaman Roh Kudus yang benar-benar dia sudah dicurahkan dan dia ada bersama-sama dengan kita secara khusus. Nah, teman-teman, gini, tujuan dari Roh Kudus dicurahkan itu dulu deh dasarnya saya mau bilang ya. Tujuan Roh Kudus dicurahkan adalah supaya kita ini bisa jadi saksi yang efektif, benar nggak? Itu loh, itu doang loh. Tujuan utamanya itu. Jadi jangan geser kemana-mana ya. Tujuan yang utama untuk kita dipenuhi Roh Kudus adalah supaya kita bisa jadi saksi yang efektif. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, saya dibantu aja dengan ayat-ayat ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu pesan utamanya. Roh Kudus diturunkan itu bukan bikin untuk akan ada orang di gereja yang jadi elit-elit rohani, nggak butuh gerejanya, ya. Ada orang yang keren, ini circle yang udah dipenuhi Roh Kudus dan bisa bahasa roh setiap saat, nggak itu gunanya, ya kan? Karena Rasul Paulus aja bilang apa? Tertib dalam hal menggunakan bahasa roh, begitu ya, dalam pertemuan bersama. Artinya itu bukan untuk dipamer-pamerin loh. Kalau dalam penyembahan kita mau berbahasa roh, oke. Tetapi bukan jadi sesuatu yang menunjukkan, oh saya udah levelnya lebih tinggi nih. No. Tetapi Roh Kudus ini bicara tentang bagaimana dia memberdayakan kita untuk kita bisa jadi saksi yang efektif. Dan Roh Kudus itu mainnya soft loh, ya. Artinya dia mengubahkan kita, dia mengintervensi hidup kita itu dengan cara yang bukan bikin kita kayak jadi robot gitu.
kayak nggak bisa punya pilihan lagi dan sebagainya. Kita masih ada utuh sebagai manusia gitu ya. Jadi kalau ada yang bilang, oh aku takut dipenuhi Roh Kudus, soalnya kayak jadi kesurupan, kok kayak jadi orang nggak ingat sekelilingnya. Nanti aku takutnya bisa jadi guling-guling. Enggak. Saya dipenuhi Roh Kudus tuh kalem. Saya mau bilang ya, dipenuhi Roh Kudus itu juga itu biasanya bergantung dari temperamen kita loh, modelnya. Bener nggak? Saya dipenuhi Roh Kudusnya kalem banget. Kenapa? Melankolis. Ya. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya dipenuhi Roh Kudus umur 8 tahun. Jadi dalam ibadah ini, tapi saya nggak dapat gitu. Jadi 10 malam itu ada doa dari zaman dulu tuh kami biar umur 8 tahun, 7 tahun tetap ikut gitu loh. Dan kami maju ke depan, saya nggak dipenuhi. Malah saya rasa kayak nggak nyaman dengan ada yang di sebelah saya tuh dipenuhi tuh dengan, ya memang tergantung temperamen gitu ya. Aduh, wah, sampai gimana saya malah takut gitu loh. Saya dipenuhinya kapan? Waktu pulang ke rumah dan di kamar sendiri, saya dipenuhi dan kalem banget katanya. Saya ingat sekali, sampai kakak saya panggil bapak saya gitu. Bapak saya, dia itu loh, saya berbahasa roh. Masih umur 8 tahun, kalem. Jadi jangan takut ya, jangan merasa bahwa takut aku nanti jadinya kayak ditertawain orang. Enggak. Itu biasanya sesuai dengan temperamen. Kalau memang kamu temperamennya kalem, enggak lah, kita masih bisa kenali kok diri kita, enggak jadi kayak hilang ingatan, kayak nggak sadar sekeliling. Yang dari dipenuhi Roh Kudus benar nggak? Benar nggak? Sadar. Cuman ada orang, tapi kok ada orang udah berhenti ibadahnya, nggak berhenti. Biasanya apalagi awal-awal masih kurang bisa menguasai, kan seneng ya kan. Dan kembali lagi ke temperamen. Kalau temperamennya rada kalem kayak saya, itu gampang gitu, simple gitu ya. Jadi jangan merasa itu tergantung. Jadi hari ini saya sebenarnya mau sampaikan begini di awal inilah. Dipenuhi Roh Kudus itu nggak sesuatu yang aneh. Cangkep dulu itu. Dipenuhi Roh Kudus itu nggak sesuatu yang aneh, itu indah sekali. Dan Roh Kudus akan menjamah kita sesuai dengan pribadi kita kok, iya kan? Nggak akan mempermalukan kita gitu. Kecuali memang ada anomali khusus lah ya gitu ya, yang ngerti anomali berbeda secara khusus. Tapi saya jarang melihat itu. Biasanya kalau saya lihat, yang kan memang banyak yang jigrak gitu. Memang dia temperamennya memang ini agak meledak gitu. Memang kayak sanguin gitu ya. Jadi Roh Kudus kerjanya harus seperti itu, enggak ada satu pakemnya gitu ya. Nah, jadi hari ini yang saya mau ingatkan sebelum kita ngobrol lebih jauh, ingat ini. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus itu intinya tujuan satu-satunya adalah agar kita jadi saksi yang efektif. Oh, kalau gitu Roh Kudus hanya dibutuhkan oleh orang yang nantinya jadi pendeta, jadi penginjil. Aku kan nggak mau jadi penginjil, aku mau dokter loh. Aku mau jadi mau jadi akuntan loh. Aku mau jadi yang lain-lain. Lah aku ngapain? Firman Tuhan bilang bahwa semua kita orang percaya itu harus menjadi saksi. Dan Tuhan mau Roh Kudus itu diberikan agar kita nggak jadi saksi yang tidak efektif, tapi menjadi saksi yang efektif dengan diberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu akan memberi kuasa dalam diri kita. Nah, hari ini coba kita cek, kita telaah dari si Rasul Petrus ya. Petrus ini adalah si sanguin ya. Sanguin itu lebih kepada orangnya meledak itu maksudnya. Ingat Petrus, bagaimana Petrus waktu Yesus mengatakan sesuatu, dia langsung, Yesus nggak boleh ngomong begitu dong, nggak begitu caranya gitu istilah. Ya emang begitu. Ada yang begitu modelannya, nggak ada yang salah loh dengan itu. Emang tipenya begitu gitu loh. Asal jangan kasar kalau ngomong, ya kan, misalnya. Nggak boleh begitu dong Yesus, anjing loh, itu nggak boleh. Kalau yang itu udah nggak boleh, ya itu udah nggak boleh. Oke, ngomongnya agak belak-belakan, to the point gitu ya, tapi bukan kasar, nggak bahasa yang nggak bener gitu ya. Nah itu dia begitu. Lalu kemudian kapan lagi Petrus melakukan? Orang model sanguin ini biasanya tipenya lebih ke ngomong dulu baru mikir gitu loh.
Yang penting gue udah ngomong nih, takut diserobot orang nih ngomongnya nih. Pokoknya gue nyampein nih. Nanti setelah itu, oh iya ya, gue mikir, setelah gue pikir-pikir ternyata, makanya kadang-kadang capek sendiri gitu ya. Terus bertindak dulu baru mikir gitu loh. Pokoknya cepet gitu, sat-set gitu kan. Bahaya juga sat-set. Contohnya, waktu waktu mereka di Getsemani, telinga siapa yang dipotong? Gitu, Malkus loh, langsung potong. Nah itu tipe sanguin. Kalau saya melankolis ada di situ nggak gitu, saya nggak akan. Karena apa? Saya pertimbangkan dan saya pikirkan dulu masak-masak. Ya ini bagaimana nih? Kalau dilihat dari sisi ini, makanya kadang-kadang orang nggak sabar sama orang melankolis, kelamaan mikirnya katanya kan. Tapi ya begitu. Nah ini yang terjadi ya. Lalu kemudian apa? Cepat bertindak, tidak berpikir dahulu. Nah, sombong, memikirkan diri sendiri, tidak setia, dan yang kita tahu pada akhirnya dia berkhianat kepada Yesus, ya kan? Padahal waktu ditanya, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Siapa tuh yang ngomong tuh? Petrus. Walaupun seluruh dunia meninggalkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Orang melankolis biasanya nggak akan terucap janji begitu dia. Cukup yang tahu dalam hati saya aja kesetiaan saya, gitu biasanya ngomongnya. Nah kalau ini enggak, aku tidak akan meninggalkan engkau. Padahal pada waktu Yesus ada di tempat itu, waktu dia akan dibawa, apa yang terjadi? Engkau mengenal ini? Enggak. Aku tahu kamu seringnya. Enggak. 3 kali lo langsung lo. Sampai akhirnya dia ayam berkokok katanya kan. Artinya apa? Ya memang begitu, ada kelemahan-kelemahan di dalam kepribadiannya. Salah orang yang punya kepribadian seperti ini. Saya tidak pernah menyalahkan satu kepribadian pun. Karena memang kepribadian itu, temperamen itu kita terima daripada Allah yang memberikannya kepada kita. Ada DNA dari orang tua kita tentunya ya. Itu ada, jadi nggak ada yang salah. Tapi yang salah adalah ketika kepribadian itu tidak dikontrol, tidak dikelola dengan baik, itu yang jadi masalah. Nah, makanya ketika Petrus belum dipenuhi oleh Roh Kudus, struggle-nya luar biasa Petrus. Ya kan? Sampai pada waktu dia tahu dia udah salah, ya kan? Udah salah, dia malu dan sebagainya, dia kembali kepada pekerjaannya yang semula. Dan ajak loh teman-temannya yang lain kembali lagi untuk dengan semangat, udahlah, udah selesai ini, balik ke pekerjaan yang semula, ya. Tapi kemudian pada waktu Roh Kudus diturunkan, pada waktu Roh Kudus mengurapi dia, ada banyak perubahan yang terjadi. Saya coba sebentar aja sebelum nanti saya akan kembali lagi kepada si Petrus ini, tapi saya mau kita coba kenal beberapa tokoh yang lain lagi ya. Kalau saudara tahu itu kan ada kolerik, tahu kolerik ya? Kolerik itu contoh di tokoh Rasul itu siapa ya? Paulus, saudara. Paulus itu orang kolerik. Nah, kolerik itu salah satu contoh paling gampangnya di temperamennya apa? Ambisi. Punya ambisinya tuh kuat sekali. Ada yang salah dengan ambisi? Enggak sih, enggak salah. Makanya orang-orang kadang suka nggak sabar sama saya, karena saya ini hampir nggak punya ambisi, saudara. Ya kalau dikasih kepercayaan ya oke. Jangan pernah berharap saya ngejar sesuatu, saudara. Ya karena saya nggak merasa ada suatu kepentingan untuk itu. Buat saya adalah hidup begini udah nyaman gitu loh. Hidup begini udah nyaman gitu. Jadi banyak kan orang yang nyari saya gitu. Jangan pernah saya pikir saya nyari orang. Jadi kalau Anda nggak terlalu saya kejar-kejar, walaupun Anda misalnya kayak ini nih udah tahu kayaknya gue ada masalah, kayaknya nggak dikejar. Enggak, saya ini tipe orang, you perlu saya, you dateng gitu. Kalau sampai saya datang banget, itu benar Roh Kudus udah benar-benar kerjain saya tuh, harus datangin. Jadi kalau Anda saya panggil, kalau kalian saya panggil itu, kalau udah sampai saya ngomong, itu benar-benar saya menabrak pakemnya saya sebenarnya. Karena saya orangnya nggak gitu, orang datang ayo layanin. Kalau orang nggak datang, ya udahlah kita hormatin lah dia. Bukan saya males, bukan saya nggak mau, saya sangat menghormati privasi orang gitu loh, kebebasan orang. Nah itu kalau orang seperti kolerik nggak seperti itu, dia akan terobos. Nah perlu kan orang-orang seperti ini kan. Coba kalau orangnya model kayak saya semua, aduh kesian loh, ya kan. Nah pemimpin yang penuh semangat dan berkobar-kobar dan potensial, seorang yang bukan berarti ini kejem dibilang, itu memang orangnya lebih
tegaan gitu. Lebih tegaan, tapi juga punya gagasan-gagasan. Ya karena dia punya gagasan, dia belajar tega gitu loh. Ingat ya, si Paulus mau ngapain? Membunuh orang-orang pengikut Kristus, ya kan? Lalu kemudian tidak bergantung pada orang lain, dinamis, nggak suka dan tidak gampang putus asa. Ya, siapa orang yang paling gampang putus asa? Orang kayak saya. Orang melankolis tuh gampang loh, gampang depresi. Kenapa? Kami ini si perfeksionis. Ya kan? Nah, bagaimana Allah mengubah? Allah ubah loh si Paulus, ya kan? Bagaimana dia kemudian dipakai oleh Tuhan dengan begitu banyak ambisinya itu untuk buka banyak gereja. Ya kan? Oke, jadi jangan pernah merasa bahwa ada temperamen yang salah, dan enggak ada gitu. Yang penting berada di bawah kendali Roh Kudus, semuanya baik. Karena orang seperti si Paulus lah yang bisa buka banyak gereja sampai kemana-mana, karena ada ambisi. Nggak cukup sampai di sini, ayo lagi, nggak cukup. Kalau model saya, udahlah layanin yang sini aja lah, nggak terlalu saya. Nggak. Makanya kadang-kadang ada yang pernah nanya, saya datang ke saya secara khusus. Kak Heni, sorry aku mau nanya Kak Heni. Kak Heni tuh kok kayak nggak ada ambisinya sama sekali sih, menginginkan apa gitu yang misalnya jabatan atau apa gitu. So, kalau jawaban saya apa? Elah, kalau Tuhan mau kasih, kalau nggak gitu dulu, gimana datang, kalau nggak peduli gitu. Tapi kalau orang kayak gini bahaya gitu kan. Harus ada juga ambisi yang kudus gitu. Kalau nggak terbuka tuh gereja-gereja di mana-mana. Nah, itu yang terjadi dengan Paulus. Lalu kemudian kita belajar juga. Nah, kalau si melankolis kayak saya ini contohnya siapa? Musa, saudara. Musa itu melankolik. Ciri-ciri orang melankolik yang paling utama apa? Tadi yang sudah saya bilang, perfeksionis. Tahu nggak Anda? Orang perfeksionis itu capek. Dan di situ saya struggle-nya. Orang perfeksionis itu capek. Jadi kalau kalian kesel sama orang perfeksionis, kasihanilah dia. Karena dia pun struggle, lelah. Kenapa? Saya orang perfeksionis parah. Mungkin didikan itu juga mempengaruhi. Kerasnya kehidupan, tuntutan selama itu. Jadi udah memang orang melankolis ditambahin dengan kerasnya tuntutan gitu ya. Harus tanggung jawab dan lain sebagainya, membuat saya perfeksionis parah. Nah, saudara tahu nggak? Saya ini saya nggak tahu apakah orang ada, kalau ada yang struggle begitu, ingat ya, Tuhan Roh Kudus mampu menolong kita, termasuk saya. Tuhan tolong loh melewati masa-masa begitu. Saya orang yang ini anak-anak saya pasti hafal dengan saya. Saya tuh nggak bisa lihat barang bergeser. Saya hafal loh barang bergeser tuh. Saudara tahu barang bergeser tuh. Jadi kalau sesuatu taruh di sini, Dika udah senyum dia tahu tuh. Kalau tidak pada tempatnya, saya itu bisa. Kalau orang sekarang udah ADHD gitu ya katanya ya. Jadi kalau barang yang seharusnya di sini dan kemudian jadi ke sana, itu bikin saya stres loh. Ada yang kayak gitu? Coba ngaku. Ada nggak? Wih, luar biasa di sini kayaknya sanguin semua nih. Saya ngaku itu berat dan kasihan orang-orang yang di sekeliling saya, jujur. Iya kan? Apalagi ketemu sama anak-anak saya yang super berantakan pada waktu dulu, ya kan? Jadi saya itu merem kalau lewat kamar anak-anak saya yang laki-laki, harus merem. Kalau nggak merem, waduh, saya stres, tensi naik, begitu. Wah, itu udah susah. Bener nggak? Jadi saya kalau pulang kantor, kalau saya mau aman, saya harus merem. Jalan itu sambil, pokoknya nggak lihat kanan, nggak lihat kiri, gue jalan lurus aja nyampe ke kamar. Kenapa? Karena buat saya tuh berat sekali. Saya merasa susah sekali mengerti bagaimana ada orang yang hidupnya itu nggak rapi. Tidak, Pak. Sebenarnya saya bukan orang yang harus persis enggak. Saya cuma taruh barang pada tempatnya sehingga kalau nyari simple. Namanya orang detail ya. Orang detail seperti saya tidak bisa kalau namanya gunting harusnya di sini berpindah ke sana lalu nyari 1 jam gitu ya. Buat orang yang bukan melankolis, bukan orang yang detail seperti saya, itu mah biasa aja. Makanya kurang bisa mengerti kenapa saya marah, gitu kan? Tapi buat kami hal yang sekecil itu, aduh, dan di situ saya struggle. Karena bawaannya pengen marah. Kenapa orang di sekeliling saya nggak bisa ngerti saya, gitu ya?
Saudara, saya saking perfeksionisnya, itu kalau orang nyusun piring berantakan, maksudnya nyusun piring tuh begini, ini kan piring ada yang lebih tinggi, lebih rendah, lebih ini, terganggu sekali saya. Saya maunya kalau memang di sini yang lebih tinggi, makin ke sini makin rendah begitu. Kenapa dibikin acak adut? Buat saya itu acak adut. Jadi makanya saya harus, enak nggak orang kayak gitu? Nggak enak. Tapi saya diubahkan banyak itu tadi karena kontrol Roh Kudus gitu, untuk belajar bahwa bukan jadi, dan saya harus berjuang keras minta Roh Kudus beri sejahtera buat saya. Karena orang yang seperti kita ini, saya nggak tahu kalau di sini ada apa enggak, tapi kalau Anda ada yang seperti itu, yang setahu saya sih waktu itu ada curhat-curhat sedikit di IG gitu ya, saya ikutin beberapa IG itu ternyata banyak banget orang kayak saya, dan terakhirnya memang mereka akhirnya tuh suka depresi gitu loh, karena nggak menemukan apa yang harusnya seperti dia mau gitu. Jadi saya bayangkan kalau saya tidak ada campur tangan Roh Kudus, depresi saya, gila loh saya, gitu loh, marah saya dengan keadaan sekeliling saya. Nah itu, nah Musa itu juga orang yang nggak percaya, satu sisi nggak percaya diri, makanya nggak itu tadi apa namanya, nggak ambisi, karena merasa gue gini doang nih gitu. Musa tuh seperti itu, tapi mudah marah. Ingat ya, Musa berapa kali disuruh Tuhan begini, tapi dia marah, dia pukul gitu. Itu salah satunya, mudah marah, ya kan? Si Musanya, saya mudah marah. Tanya aja Dika tuh, saya mudah marah, meledak. Kenapa? Gak sesuai dengan ini saya gitu loh ya. Lalu kemudian perfeksionis. Nah, biasanya orang seperti saya bilang tadi apa, depresi dan pengen mati. Nanti baca di Bilangan 11 ayat 10 sampai 15 itu Musa struggle di situ. Orang yang seperti itu. Nah, tapi kemudian bagaimana Roh Kudus ubahkan dia gitu loh. Lewat apa yang dia miliki tadi itu, dia benar-benar bisa diubahkan dan difungsikan jadi baik dalam pelayanan loh. Musa itu orang besar, orang hebat. Ya kan? Orang yang luar biasa diubahkan oleh Tuhan. Nah, yang terakhir itu Abraham. Apa dia? Si flegmatik. Flegmatik itu seperti apa? Penakut, pasif, gak bijaksana. Itu kekurangan yang paling utama. Penakutnya, coba ingat Abraham. Ingat gak bagaimana Abraham tidak mengakui istrinya Sarah? Karena apa? Karena apa dia gak akui? 2 kali loh. Karena apa? Hah? Takut dia dibunuh oleh raja. Bayangkan loh, parah gak? Istri loh, dia gak diakui loh. Sampai akhirnya dibawa oleh raja loh ke ininya loh, ke istananya loh. Itu sampai segitunya. Itu Abraham. Abraham itu siapa? Bapak orang percaya loh, bapak orang beriman loh. Bayangkan, 2 kali tidak ngakui istrinya demi keamanan dirinya gitu loh. Masuk akal gak kalau buat kita nih? Gila lu, istri lu gak akuin lo. Makanya rajanya marah kan. Kamu bagaimana mau mendatangkan kutuk? Untung Tuhan campur tangan gitu loh. Ya kan? Kalau enggak bablas, gak jadi kita anak orang percaya kita. Gak jadi orang beriman kita sekarang nih. Gak punya bapak orang beriman tuh. Jadinya si Abraham karena bablas. Tapi disitulah campur tangan Roh Kudus gitu loh. Selemahnya seperti itu pun di mata Allah bisa diubahkan loh. Ada gini di sini yang sampai kayaknya kalau nggak ngakuin pacar sih kayaknya ada lah ya. Ada. Langsung lihat kanan kiri. Nggak enak. Pernah nggak ada yang nggak ngakuin pacar? Hah? Ya gua nggak punya pacar, padahal punya pacar gitu ya. Itu parah itu. Tapi kalau yang punya istri sih nggak ngakui istri kayaknya nggak ada lah di sini ya. Nggak ada. Kalau ada pun ya udah bertobat lah. Ya. Tapi itu terjadi di Abraham loh. Nah. Orang-orang yang seperti ini itu diubahkan oleh kuasa Roh Kudus. Bagaimana mereka begitu struggle. Saya yakin Abraham itu juga sebenarnya struggle dengan dirinya. Bagaimana orang seperti ini? Gak layak loh orang seperti ini untuk bisa jadi bapak orang percaya, bapak orang beriman. Tapi ketika dia menyerahkan temperamennya, dikendalikan oleh Roh Kudus, diubahkan saudara. Diubahkan. Ya. Saya pada waktu, kita kembali lagi nanti ke Petrus ya. Saya pada waktu awal doa Pentakosta ini, saya membiasakan diri. Setiap kali ada event-event, momen-momen begini, saya tuh selalu punya doa khusus. Dimana saya lagi struggle banget gitu.
Saya struggle banget tuh minta apa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, tolong beri saya damai sejahtera, sukacita. Tolong saya untuk tidak khawatir. Karena saya ini orang yang, saya pendeta loh, sering khotbah loh tentang jangan khawatir. Tapi saya harus bilang, saya orang yang, ya karena perfeksionis itu tadi, orang belum mikir, saya udah mikir. Makanya terjadilah yang namanya itu, apa namanya yang dibilang sekarang, overthinking. Serius, saya ratunya overthinking. Mungkin Anda mikir, nggak mungkin lah. Iya. Saya kadang-kadang bisa mikir gini, aduh, ini nanti anak-anak saya di jalan aman-aman gak ya? Kalau saya baca sesuatu, itu gampang sekali mempengaruhi saya. Makanya sekarang saya tidak mau baca sembarangan. Saya baca kasus pembunuhan, saya overthinking sendiri. Serius. Apalagi saya dikasih tanggung jawab banyak anak. Ya kan? Artinya saya mesti punya tanggung jawab menjaga mereka gitu. Makanya saya jadi bawel. Makanya saya jadi keras gitu. Karena saya merasa ya saya harus lindungi mereka, harus jaga. Tapi jadi overthinking. Dan akhirnya itu bisa menghilangkan damai sejahtera. Bisa, sangat bisa. Jadi permintaan saya yang paling utama di awal tahun ini. Jadi di sini ada anak saya juga ya, di sini ada banyak anak saya di sini ya. Anak saya semua lah. Yang saya mau bilang, overthinking itu nggak enak. Nggak enak. Ada yang di sini agak overthinking? Kan tadi saya bilang saya ratunya. Ada nggak pengikut saya? Boleh nggak ngaku? Oh, nggak mau ngaku, berarti iya ya. Ada? Gak apa-apa, kita nggak saling lihat-lihatan sih sebenarnya. Cuman maksud saya gini, saya lebih ke mengingatkan kita. Apapun struggle-mu hari ini, kalau Roh Kudus memenuhimu, engkau membiarkan Roh Kudus menguasaimu, engkau akan diberikan jalan keluar. Engkau akan diubahkan gitu loh. Dengan cara yang kalau menurut temperamenmu kamu gak akan bisa. Melepaskan overthinking itu susah loh. Ya, saya kasih bocoran sedikit. Bocorannya saya gitu. Overthinkingnya saya salah satu. Saya itu paling tidak menikmati perjalanan dengan entah itu motor, entah itu mobil. Kenapa? Saya takut kecelakaan. Saya takut nyenggol orang mobilnya. Receh kan? Receh kan? Saya pernah mengalami masa-masa di mana saya kalau naik mobil, itu saya sepanjang jalan tutup mata. Kayaknya saya jauh lebih parah dari kalian ya. Kenapa orang kayak gini disuruh khotbah sih? Hari ini saya mau bilang kepada kalian bahwa pendeta itu juga mengalami yang namanya kesulitan-kesulitan, struggle-struggle berhubungan dengan ini anak saya tahu saya lah. Kalau naik mobil ada dia, saya nggak pernah mau di depan kan. Saya selalu minta di belakang. Kalau lagi nggak ada orang, ya nggak mungkin saya di belakang, nggak enak sama suami saya gitu kan. Tapi saya suka rasa nggak nyaman aja gitu. Aneh ya, aneh. Jarak dari sini ke rumah saya itu berapa jauh sih gitu. Tapi saya berjuang. Dan itulah yang membuat saya setiap hari harus bergantung kepada Roh Kudus. Kalau enggak, saya fokus di hal-hal yang melemahkan saya. Bagaimana saya bisa tolong orang lain? Iya kan? Saya orang yang didatangin untuk konseling, untuk ngomong. Bagaimana saya bisa membangkitkan mereka kalau saya nggak menang? Tapi saya harus bilang bahwa setiap hari saya harus bicara sama Roh Kudus. Roh Kudus beri saya damai sejahtera. Roh Kudus beri saya ketenangan. Roh Kudus beri saya keyakinan bahwa semua ada dalam kendali Allah. Gak bisa saya tanggung jawabi semua hal di dunia ini. Itu bahayanya orang perfeksionis. Merasa harus menanggung jawabi semuanya. Tidak boleh ada yang melenceng sedikit. Kalau melenceng sedikit merasa itu kesalahannya sendiri gitu loh. Saya harus belajar benar-benar untuk mengampuni diri saya. Bahwa saya gak harus salah terus. Bahwa saya sudah melakukan yang terbaik, udah mendidik, udah ini, dan ada keputusan yang diambil oleh orang lain begitu loh. Tapi itu sulit, tetapi bisa. Makanya kalau Anda lihat saya sekarang bisa. Oh berarti sekarang udah enggak lagi. Oh kadang-kadang kalau saya
tidak mengaktifkan Roh Kudus itu benar-benar menguasai saya kalau saya lengah begitu ya. Oh iya, namanya temperamen. Ya kan? Mulai lagi itu. Mulai lagi. Nah, hari ini bagaimana kita lihat? Kita lihat Petrus bagaimana dia diubahkan. Satu hal yang saya lihat dari Petrus. Yang pertama kita tahu ya, Petrus itu orang yang ya tadi seperti tadi saya bilang. Nah, bagaimana Allah memakai Petrus dengan sanguinnya tadi itu. Yang pertama, meledak-meledaknya itu, makanya pada waktu Roh Kudus diturunkan, murid-murid dibaptis dengan Roh Kudus, lihat bagaimana. Siapa yang dipakai untuk bicara? Yang berkhotbah, yang 3.000 orang itu langsung bertobat. Siapa yang dipakai? Si sanguin, seperti si Petrus. Let's see. Temperamenmu itu akan dipakai Allah. Kau akan dipakai Allah sesuai dengan temperamenmu. Gitu loh. Oh, emang orang kayak Musa gak bisa dipakai? Bisa, tapi mungkin tidak akan bisa langsung bicara meledak-ledak. Ya kan? Saya orang melankolis, suruh model KKR yang kalau ngomong khotbah misalnya yang seperti model saudara, saya gak bisa saudara. Karena lelah, rasanya ini bukan diri saya gitu ya. Makanya saya kalau bicara, kayak ngobrol aja gitu ya. Ya itulah, tapi saya nggak bisa salahkan orang yang jeder-jeder gitu, yang ngomongnya tinggi terus. Ya emang temperamennya seperti itu gitu ya. Cuma dia telinga kita rada-rada aja disayang-sayang dikit gitu kan. Karena untuk orang melankolis mendengar suara sekeras-keras begitu, rasanya kayak kurang nyaman di sini gitu. Tapi itulah keindahan. Nah, bagaimana juga Roh Kudus memakai dia. Nah, ini yang saya mau sampaikan nih. Kisah Rasul pasal 10. Bagaimana Roh Kudus memakai, mengubahkan, bekerja di dalam Petrus sampai dia akhirnya dipakai untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, orang bangsa di luar bangsa Yahudi gitu ya. Kisah Para Rasul ayat 10. Di situ dibilang apa? Kisah Para Rasul pasal 10, saya baca di ayat yang ini kalau ganti Alkitab tuh begini nih. Saya Alkitab yang persiapan ada di rumah, ini Alkitab yang nggak ada coretannya jadinya ya. Marilah kita mencari. Kisah Para Rasul pasal 10 tentang Petrus dan Kornelius. Nah, ayat yang mereka sorry ya. Oke, nah ayat 28. Ayat 28, Kisah Para Rasul 10 ayat 28. Saya baca ayat 27-nya deh. Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ini bicara tentang si Petrus turun dari lantai 2, datang nemui utusan Kornelius ya. Ayat 28 bilang begini, ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku. Saya baca lagi langsung ayat selanjutnya. Ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti. Ingat, ada perubahan. Sesungguhnya sekarang aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran dan berkenan kepadanya. Kornelius itu adalah orang yang saleh, berdoa kepada Tuhan, minta supaya dia bisa ditunjukkan jalan yang benar. Lalu Roh Kudus mau pakai si Petrus untuk melayani ini. Kalau saya pikir-pikir, kan yang datang kepada si Kornelius itu malaikat. Emang malaikat gak bisa ngomong langsung sama si Kornelius? Kok rese amat mesti pakai si Petrus gitu? Malaikat bisa gak ngomong sama si Kornelius? Oh Kornelius ini begini loh. Bisa dong, bisa. Tapi kenapa Tuhan suruh justru pergi kepada si Petrus? Saudara tahu dalam segala sesuatu Allah waktu mau mengubahkan kita itu ada proses di mana ya seperti itu. Allah mau si Petrus ini dipakai
Bukan hanya di lingkup orang Yahudi, tapi bisa dipakai di lingkup orang bukan Yahudi yang dianggap mereka, anjing. Ya kan? Orang bukan Yahudi itu dianggap anjing. Tidak perlu dengar firman Tuhan. Tidak perlu, bukan orang yang mendapat keselamatan. Makanya Roh Kudus juga harusnya nggak diberikan kepada mereka. Itu konsepnya mereka. Konsep secara umum. Dan apalagi si Petrus ini orang sanguin. Oh, kalau ada yang begitu dia bisa meledak-ledak, saudara. Gimana ceritanya datang sama saya? Nggak bisa dong. Ini untuk orang, bisa ngamuk itu. Bisa terjadi pertengkaran. Makanya sebelum si utusan Cornelius datang, dia mendapat penglihatan. Penglihatannya apa? Ada kain, seperti meja lah gitu, tapi kain. Di atasnya ada segala binatang yang haram. Yang haram itu apa aja? Kalau kita sekarang taunya orang Muslim bilang babi ya. Tapi kalau orang Yahudi dulu banyak banget binatang yang berkuku belah dan sebagainya, itu banyak yang haram gitu ya. Itu haram. Lalu kemudian Roh Kudus waktu itu jam 12 siang lagi disiapin makan. Dia perutnya udah mulai lapar. Roh Kudus kalau kerja juga unik-unik gitu ya. Orang lagi lapar, saudara. Lalu dibilang, Roh Kudusnya bilang, ayo makan. Dia bilang apa? Oh Tuhan, gak bisa. Dari saya lahir gak pernah saya sentuh yang haram. Diulang sampai 3 kali. Dia tetap bilang gak bisa. Dan Roh Kudus bilang apa? Apa yang dibilang halal oleh Allah tidak boleh kau haramkan. Kalau Petrus tidak berada di dalam kendali Roh Kudus dan dia tidak terbuka kepada Roh Kudus, dia bisa bilang ini roh asing, nggak benar. Di sini saya lihat bagaimana orang yang dipenuhi Roh Kudus, karena dia sudah dipenuhi Roh Kudus, tapi kalau tidak pelihara Roh Kudus itu, setiap hari berhubungan dengannya, dia akan bisa merasa itu roh asing. Kenapa? Nggak sesuai dengan hukum Taurat, nggak benar ini. Tapi di situ saya melihat bahwa si Petrus itu benar-benar punya hubungan yang akrab dengan Roh Kudus, gitu loh. Dipimpin oleh Roh Kudus sehingga dia tahu, ternyata Allah mengubahkan dia. Sehingga ketika orang itu datang, tidak terjadi rame. Yang ada dia pergi barengan dengan mereka dan melayani mereka. Dan di akhir kisah dikatakan, ini kisahnya indah loh saudara. Di akhir kisah dikatakan, ayat 47. 44 dari pasal 10. Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, apa di situ katanya? Tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ada pola pikir yang lagi diubahkan, yang mindset lagi diubahkan. Lalu kemudian 46, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, nih perhatikan, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara, ini yang saya sebut bagaimana, mengapa kita perlu Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kita gak akan pernah jadi saksi yang efektif loh. Petrus, orang sehebat itu pun yang berjumpa langsung dengan Yesus, hidup bersama Yesus bertahun-tahun, itu pun tidak akan bisa jadi efektif. Kenapa? Ketika dia temperamennya itu tidak diubahkan, dia tidak akan mampu untuk menerima orang lain. Dia tidak akan mampu membuka dirinya bahwa ini adalah orang yang perlu untuk diselamatkan juga. Dia hanya akan pergi kepada orang yang dia rasa itu sama dengan dia. Makanya di orang Yahudi biasa ada perkataan, siapakah sesama kita manusia? Karena kalau buat kita aneh ya, kalau buat mereka enggak, karena mereka sangat membeda-bedakan orang. Nah, saya nggak tahu di temperamen Anda atau di dalam kondisi Anda sekarang apa yang sedang ada dalam diri saudara. Apa yang jadi penghalang membuat engkau dipakai oleh Tuhan secara efektif? Saya nggak tahu persis. Tapi kalau buat saya tahu ada banyak hal. Ada banyak hal. Ya nggak usah lah saya ceritain. Tapi ada banyak hal itu tergantung kepada berurusan dengan temperamen saya.
Oleh karena itu makanya saya belajar setiap hari. Saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kendalikan saya. Kendalikan saya. Jangan biarkan temperamen saya yang tidak diubahkan, yang awal itu mengganggu saya, membuat saya tidak bisa menerima. Sorry ya, kalau saya itu karena saking perfeksionis, saya merasa semua orang harus sama kayak saya. Ngerti ya maksudnya? Saya stres, depresi kalau lihat orang, kenapa separuh dari saya misalnya gitu ya. Kerapihannya itu aja nggak bisa gitu. Atau telitinya itu loh. Kan saya orangnya detail. Makanya seringkali saya diledekin begini. Kalau saya baca sesuatu, bisa nanti 10 orang udah baca. Saya yang nemuin kesalahannya di mana gitu. Tulisannya, apanya, apa yang saya bisa nemuin. Nggak usah 2 kali bacanya, sekali baca aja gitu. Saya langsung, ini salah nih, ininya nih. Kami punya tim di sini, ada Kak John juga, jadi ini ada Kak Ade ini nggak ada di sini ya. Itu kami punya tim untuk pembuat renungan, ya kan. Jadi sekali sebulan kami mesti mengedit. Nah saya termasuk tuh di situ tuh. Itu biasanya kami 5 orang loh edit. Itu bisa 4 orangnya nggak lihat loh. Saya cuma setak gitu ya. Ini salah nih yang ininya nih. Kok ibu bisa lihat sih? Nah itu. Tapi memang begitu gitu. Nah saya dulu suka frustasi sama orang. Kok bisa nulis aja bisa salah-salah gitu, ngerti gak? Tapi mungkin buat yang lain yang gak seperti saya merasa, gitu aja sepele masih bisa dibaca kok. Oh saya gak bisa gitu. Kalau buat saya gitu, oh ini gak bisa yang seperti ini gitu. Stres ya. Saya pernah baca, dulu kan saya ngajar di AT-APT, ini ada masih AT-APT nggak di sini. Akhirnya saya putuskan untuk, Pak saya nggak usah ngajar lagi aja Pak, stres saya Pak. Serius, kenapa? Karena waktu mereka bikin paper, itu tulisannya bisa dari segala macam. Saya PR sendiri. Kalau dosen yang lain udah merem gitu, ya udahlah pokoknya intinya dapat gitu. Kalau saya nggak bisa. Perbaiki lagi tulisan yang benar pakai EYD ya, pakai ini segala, ini kanan sama kiri gitu. Orang stres, saya juga stres ya kan, saya bilang udahlah bukan itu bagian saya gitu, ngerti nggak? Tapi artinya saya juga belajar. Nah sekarang kan saya ngadapin jemaat, saya udah selesai ya. Saya kan ngadapin jemaat, ngerti dong, jemaat kan seberapa banyak dong modelannya gitu ya, waduh gitu. Nah di situ saya mesti bergantung benar kepada Roh Kudus. Kalau Anda tahu, seringkali, setiap kali saya harus menerima orang konseling, saya harus 1 jam dulu bersama Roh Kudus, saya ngobrol. Karena tipe orang kayak saya, ingin banget cepat ngomong sebenarnya. Maksudnya cepat ngomong tuh bukan, saya nggak orang langsung mau ngomong, kalau enggak sih. Maksudnya gini, lebih kepada, ini lu yang salah, udah selesai. Lu yang nggak mau berubah, udah selesai. Lu mau apa? Serius saudara, karena buat saya itu simple, karena buat saya gitu ya, karena buat kita yang teratur, yang biasa ini gitu ya, merasa orang datang dengan segala kecengengannya gitu ya. Saya butuh Roh Kudus untuk bilang untuk oke, saya ngerti saya harus pakai sendalmu dulu, ngerti maksudnya pakai sendal, pakai sepatumu dulu, saya rasa dulu oke, kamu memang punya temperamen seperti ini yang sedang berjuang, oke. Ayo kita sama-sama ya. Sebenarnya saya pengen untuk ngomong dari menit pertama, 2 menit pertama untuk bilang, ini kayak gini, ini gak usah diomongin, gampang banget. Lu ribet amat sih jadi orang. Tapi saya mesti minta Roh Kudus. Nah maksud saya, Allah akan kita semua punya temperamen. Tapi temperamen itu bisa diubahkan oleh Allah, asal kita mau. Sehingga temperamen apapun yang kau miliki akan dipakai oleh Allah untuk jadi saksi. Oke? Jadi saksi di mana? Di kampusmu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, di rumahmu sendiri. Bisa jadi saksi. Banyak kali kita bisa jadi saksi di semua tempat, tapi gagal di rumah sendiri. Benar nggak? Kesaksian yang paling sulit itu di mana? Di rumah sendiri. Sama keluarga sendiri. Tapi hari ini, kalau engkau kerjasama dengan Roh Kudus, sama seperti tokoh-tokoh Alkitab yang lain diubahkan, dipakai oleh Allah, Tuhan juga bisa ubahkan engkau. Sama seperti saya yang saya harus bilang, saya banyak sekali Tuhan ubahkan. Tuhan ubahkan. Dan saya mau juga kita mengalami itu. Jadi hari ini, rindukanlah kuasa Roh Kudus bekerja.
Firman Tuhan bilang apa? Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Kalau engkau hidup di dalam kuasa Roh Kudus, engkau akan diberikan kasih itu, diberikan sukacita, diberikan damai sejahtera, diberikan kemurahan hati di saat engkau rasanya sulit untuk melakukan itu. Tapi engkau harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Mari tundukkan kepala. Haleluya. Firman Tuhan bilang, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Ini struggle kita. Ingin melakukan yang baik, ingin melakukan yang benar, tetapi banyak kali temperamen, karakter kita, kedagingan kita, itu membuat kita gagal. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, ya. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Hari ini saya rindu. Roh Kudus itu pribadi, dia Allah. Dia ada di sini. Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tetapi dia pribadi. Roh Kudus itu kenal, tahu isi hatimu. Dia ngerti pergumulanmu, struggle-mu itu di mana, perjuanganmu itu di mana, dia tahu. Dan dia tidak pernah meremehkan. Roh Kudus itu selalu bekerja dengan manis. Hanya maukah engkau membuka hati kepadanya.